Time News, saya Indra Maulana. Pemirsa, banyak pihak mengidentikan penjaringan calon kepala daerah dengan uang mahar atau setoran pada partai politik. Namun DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menjamin tidak ada uang mahar pada parpol. Demikian juga dengan Partai Nasdem yang menegaskan tidak akan menerapkan uang mahar pada calon kepala daerah yang akan ikut pilkada. Menargetkan akan memenangkan pilkada di 15 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dari 21 kabupaten dan kota, PDI Perjuangan menegaskan meniadakan praktek mahar dalam pencalonan para pasangan bakal calon kepala daerah tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, yang meminta pihak-pihak yang meragukan ketiadaan uang mahar agar bertanya langsung pada sang calon kepala daerah. Tentu boleh tanya sama para pasangan calon tadi, apakah ada mahar apa tidak. Untuk rekomendasi nggak ada sama sekali. Very clear, nggak ada sepeser pun. Tidak ada sepeser pun untuk mahar-maharan. Karena kita semua bicara atas dasar kekeluargaan. Gitu, atas dasar kata-kata yang bisa kita pegang. Jadi suasana kekeluargaan yang kita sedang bangun, suasana persatuan yang kita bangun, suasana trust yang kita bangun. Jadi bukan suasana yang transaksional. Kalau transaksional itu lebih kepada kalau kita itu ya jual beli ya. Tapi kalau ini lebih kepada kita bicara atas dasar suasana kekeluargaan. Demikian juga dengan Partai Nasdem yang jauh-jauh hari sudah menegaskan tidak ada istilah uang mahar dalam penjaringan bakal calon kepala daerah. Bagaimana kita mau menuntut dia bersih manakala kita mengutip? Untuk itu maka Partai Nasdem tidak ada uang mahar, tidak mengutip, dan kita juga memerintahkan seluruh struktur partai dan kader partai tidak boleh menerima apalagi memungut. Kalau diketahui pasti kami akan pecat. Karena dengan demikian maka tidak ada beban finansial dari bupati, wali kota atau kepala daerah yang akan diusung. Sehingga dengan demikian dia tidak lagi ada kecenderungan untuk mau korupsi, berkuranglah. Karena mahar politik diyakini berpotensi menimbulkan korupsi. Bahkan tidak jarang uang mahar didapatkan dari cara yang tidak sah atau dari pihak-pihak yang menuntut adanya balas budi politik pada saat sang calon kepala daerah berhasil lolos dalam pilkada. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu tidak semua kader partai politik yang akan maju dalam pilkada didukung oleh partainya sendiri. Contohnya Saan Mustafa, kader Partai Demokrat yang akan maju dalam pilkada Karawang namun tidak didukung oleh partainya sendiri. Saan Mustafa tetap maju sebagai calon Bupati Karawang, Jawa Barat meskipun tidak didukung oleh partainya, Partai Demokrat. Menurut Saan, ia harus memilih jalan politik lain demi maju sebagai calon Bupati Karawang. Saan pun maju dengan mendapat dukungan dari Partai Nasdem, Golkar, dan Gerindra. Terkait tidak adanya restu dari Demokrat yang memilih mendukung calon yang lain, Saan menyatakan siap menerima konsekuensi dari partainya termasuk dipecat. Demokrat sebagai partai tempat saya bernaung itu selalu konsisten, selalu berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, selalu komitmen untuk memberikan ruang bagi kader untuk mengembangkan potensinya. Maka ketika saya mencalonkan diri tanpa dengan rekomendasi dari Partai Demokrat, saya yakin Partai Demokrat akan mengerti dan memahami langkah politik saya ini. Berikutnya, kalau memang partai memahami bahwa langkah saya itu keliru, dan saya juga siap dengan segala konsekuensinya. Menurut pengamat politik Niko Haryanto, partai politik seperti Demokrat harusnya mengoreksi proses seleksi atau penjaringan kader-kadernya yang akan maju dalam pilkada. Kesalahan dalam mengusung calon dalam pilkada bisa menjadi bumerang bagi parpol itu sendiri. Apalagi jika kader yang tidak didukungnya tersebut ternyata berhasil memenangi pilkada. Partai politik mengalami kegagapan. Banyak sekali kandidat-kandidat yang bagus yang ada di partai-partai tersebut yang justru ternyata kemudian tidak didukung oleh partainya, tapi kemudian justru mereka didukung oleh partai lain atau ada juga yang maju melalui jalur independen. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa partai politik itu kurang bisa membangun sistem kaderisasi, sistem sirkulasi elit yang bagus, sehingga kader baik seperti Saan Mustafa itu tidak bisa menjadi calon dari misalnya Partai Demokrat yang selama ini ikut dibesarkan oleh Saan Mustafa di daerah Jawa Barat ini ya. Nah, ini saya kira ke depan kalau partai politik tidak segera memperbaiki
proses pencalonan, proses perekrutan terhadap kandidat-kandidat di pilkada, partai politik akan dihukum oleh masyarakat. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya nanti saat Mustafa itu menang, tentu Partai Demokrat di tahun 2019 akan semakin juga tidak dipercaya oleh masyarakat, karena pertama mereka sudah salah memilih kandidat, salah mendukung orang, kemudian mereka tidak memberikan tempat kepada kader yang terbaik di daerahnya tersebut. Persoalan menyelaraskan aspirasi antara pengurus parpol daerah dengan pusat juga seringkali menjadi masalah tersendiri. Pengurus parpol daerah seringkali berbeda pilihan dengan pengurus parpol di tingkat pusat terkait calon kepala daerah yang akan diusungnya. Seperti yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, kantor DPD Partai Golkar dibakar sejumlah orang yang mengaku simpatisan salah satu calon kepala daerah. Mereka kecewa dengan DPP Golkar yang hingga kini belum menerbitkan keputusan soal pencalonan kepala daerah. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, kantor DPC PKB Tasikmalaya dirusak massa yang kecewa atas keputusan DPP PKB yang menetapkan Oleh Soleh sebagai bakal calon Bupati Tasikmalaya. Pilihan DPP PKB ini ditengarai berbeda dengan penjaringan calon yang dilakukan pengurus PKB Tasikmalaya. Tim Liputan, Metro TV. Ya, berbicara politik tanpa mahar begitu menjelang pilkada serentak, lalu apa keuntungan atau benefit dari partai politik yang mengusung seorang calon kepala daerah yang bukan berasal dari kader partainya sendiri? Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Saan Mustafa, bakal calon Bupati Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, Pak Saan. Kemudian ada Patris Ridho Kapela dari Sekjen Partai Nasdem. Selamat malam, Kang Rio. Kemudian ada analis politik Yunarto Wijaya. Selamat malam, Pak Soto. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu tentu ini dari Partai Nasdem. Saya ingin melihat alasan mengapa kemudian menjadi salah satu partai yang mengusung Pak Saan Mustafa ini sebagai contoh. Kita lihat salah satu contoh yang diambil seorang calon kepala daerah yang diusung oleh partai lain. Kali ini Partai Nasdem juga menjadi salah satu bagian. Kenapa alasan utamanya mendukung bukan dari kadernya sendiri? Begini, yang pertama harus kita pahami bahwa pilkada ini, yang pilkada serentak 9 Desember 2015 ini adalah momentum kita untuk mencari orang-orang yang terbaik. Ya, orang-orang yang terbaik untuk memimpin daerahnya agar bisa membangun lebih baik lagi di daerah itu. Kita harapkan bahwa Nasdem mengharapkan bahwa sumbu-sumbu restorasi itu muncul dari daerah-daerah. Dengan begitu maka kalau kemudian pemimpin di daerah itu baik, maka baiklah bangsa ini. Itu poin pertama. Nah, untuk mencari itu tentu kami harus memakai sistem yang disepakati sejak awal. Apa kita sepakati sejak awal? Yaitu untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Nasdem itu dengan sistem survei. Dan itu kita lakukan pada awal tahun ya. Berkali-kali kita mengadakan survei itu. Dan salah satu yang lembaga survei kita pakai yaitu Mas Yunanto. Ada satu daerah yang kita ragu-ragu, kita survei berkali-kali untuk memastikan apakah orang ini cocok untuk dicalonkan atau tidak. Karena syarat untuk dicalonkan itu yang pertama memang dia punya kompetensi untuk itu. Ya, kalau dia bukan incumbent dia punya kompetensi, kemudian dia disukai oleh masyarakat, dia dipercaya oleh masyarakat. Nah, kemudian dia punya kemampuan untuk itu dan sebagainya. Kalau dia incumbent maka kita lihat bagaimana kepercayaan rakyat terhadap incumbent ini. Apakah ada tingkat kepuasan, apakah rakyat merasa bahwa ini pemimpin yang diharapkan untuk memimpin kembali atau tidak. Dengan begitu maka kita tidak hanya mengedepankan harus kader yang maju, tetapi sekali lagi orang yang terbaik. Bisa dari kader, bisa dari luar kader ya. Yang paling penting adalah masyarakat merasakan bahwa Nasdem hadir untuk menentukan pemimpin bagi mereka. Bukan kemudian kami paksakan, kami ketengahkan. Itu mungkin kader kami yang karena partai ini masih baru tentu belum merata seperti partai-partai lainnya. Karena itu survei menjadi andalan kami. Baik, berbicara soal partai politik ini kan sebenarnya semangat adalah kaderisasi orang-orang yang berjuang di bidang politik ini sehingga punya karir politik dalam tanda kutip begitu ya, untuk bisa kemudian menjadi pemimpin atau tokoh di sebuah wilayah misalnya atau bisa mungkin nasional begitu. Dalam konteks ini, seperti pertanyaan saya sebelumnya, apakah memang survei ini kemudian tetap memprioritaskan dari dalam kader dulu atau siapapun yang terbaik di situ? Ya, survei itu kan acak ya. Beberapa nama yang kemudian masuk dalam radar survei itu kita survei semuanya. Apakah tapi mengedepankan kader dulu tidak? Gak bisa kita survei hanya kader, tapi beberapa nama ya yang kemudian kita tahu mereka akan mencalon dalam pilkada di daerah itu. Nah, kemudian sekali lagi bahwa partai ini sebuah partai terbuka. Partai ini milik rakyat. Rakyat tentu berharap bahwa Nasdem mengetengahkan orang-orang yang terbaik. Apakah itu dari kadernya ataukah dari memang orang yang diharapkan untuk memimpin di daerah itu. Tentu partai tidak bisa egois hanya mementingkan kadernya. Tidak bisa. Dan kita mengharapkan bahwa kader partai sendiri memahami itu. Inilah sebuah perubahan yang ingin kami ketengahkan ya. Jadi restorasinya di situ. Jadi kita pengen mencari yang terbaik untuk memimpin daerah itu.
Kalau bisa dapat kader itu lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya bukan kader yang kita ajukan, kita harapkan orang ini mampu membawa visi dan misi Partai Nasdem, ingin melakukan yang terbaik bagi daerah itu. Terjadi sebuah perubahan Tapi itu besar. dipahami oleh seluruh kader Nasdem juga di daerah, terutama misalnya Karawang ini. Oh iya, karena kita sepakati sejak awal. Ya. Ketika misalnya survei kader kita rendah, ya kita tidak menutup mata soal itu. Gitu. Nah, hari ini ada Kang Saan ya, karena Kang Saan kita anggap mampu untuk membawa perubahan di Karawang, ya kita dukung untuk membawa perubahan itu. Itu kita harapkan Kang Saan memahami apa yang kita inginkan ketika beliau memimpin misalnya di Karawang, tentu ingin membuat yang terbaik untuk masyarakat di Karawang. Itulah persembahan Nasdem bagi masyarakat dalam proses pilkada akan datang. Pak Saan, kalau kita lihat petanya sekarang yang ada di Karawang ya, ini lawan yang akan Anda hadapi adalah incumbent yang diusung oleh partai Anda yang sekarang Anda juga masih aktif di partai ini kan. Apa yang membuat Anda berani mengambil resiko itu? Bahkan bukankah sebelumnya Anda adalah tim sukses dari incumbent ini? Ya, pertama tentu saya maju itu kan dengan satu tekad, tidak hanya semata-mata sebagai pengembira, itu kan harus menang. Tentu saya juga udah punya mempertimbangkan berbagai hal, sudah melakukan kalkulasi politik. Tadi seperti Mas Rio sampaikan, itu bukan hanya soal elektabilitas, popularitas, banyak hal. Nah, saya punya sebagai orang yang lahir, tumbuh besar di sana, anggap aja dalam tanda kutip putra daerah, ini bukan soal primordialisme dan sebagainya. Tapi di situ ada satu potensi buat saya, pertama jaringan. Ada kedua soal hubungan emosional. Memimpin itu kan bukan hanya dengan soal pikiran, tapi juga dengan hati, dengan perasaan. Orang yang bisa memimpin dengan hati, dengan perasaan, itu tentu mereka yang pernah mengalami, bahkan merasakan bagaimana pahit getirnya hidup di daerah itu kan gitu. Nah, ini juga menjadi penting. Nah, perasaan yang sama dengan masyarakat yang akan dipimpin, itu menjadi modal utama dalam memimpin sebuah daerah. Dan insya Allah saya punya perasaan yang sama. Nah, saya berhadapan dengan incumbent. Kenapa dari saya bisa dari partai saya juga saat ini? Nah, orang berpikir incumbent itu kan seakan-akan begitu sangat kuat, ada semacam mitos bahwa incumbent itu tidak bisa dikalahkan karena ada gap. Kan di incumbent itu kan punya kelebihan istilahnya popularitas, efek popularitas incumbent, efek elektabilitas incumbent. Tapi tentu dalam batas tertentu survei, incumbent itu kan ada titik maksimalnya, ada titik jenuhnya. Ketika mereka sampai pada sebuah titik jenuh, maka akan mengalami decline penurunan. Nah, sementara challenger, walaupun misalnya ada gap dengan incumbent, tapi ketika trennya naik, itu akan memberikan punya potensi. Nah, saya kalkulasi politik saya, dalam hitungan politik saya, sekali lagi, selain perasaan yang sama saya dengan masyarakat Karawang, saya tentu punya jaringan teman-teman sekolah. Saya sekolah SD, SMP, SMA di sana. Di wilayah itu putra daerah itu lah. Saya juga investasi politik sosial saya di Karawang juga sudah saya lakukan. Itu bicara strategi politik. Kalau bicara etika politik, berarti Anda siap mundur dari Demokrat atau bagaimana dengan? Ketika saya menentukan pilihan politik, tentu dengan segala konsekuensi harus saya terima. Salah satu konsekuensi yang paling nyata yang harus saya terima adalah saya harus mundur dari DPR. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. MK. Masa jabatan ini bukan masa jabatan lagi. Saya baru 1 tahun kurang menjadi anggota DPR. Kurang lebih 10 bulan. Masih ada 4 tahun saya menjadi anggota DPR. Nah, ketika saya ditetapkan sebagai calon, maka otomatis saya harus mengundurkan diri. Itu untuk konteks DPR. Untuk konteks DPR kan. Di Partai Demokrat? Nah, dalam konteks Partai Demokrat, kalau memang langkah saya dianggap keliru dan ini menyalahi dan sebagainya, apapun konsekuensinya tentu harus saya terima. Jadi segala konsekuensi. Akan inisiatif mundur atau menunggu Partai Demokrat meminta Anda mundur? Ya tentu, saya berharap saya juga akan menyampaikan. Secara ini kader partai saya akan sampaikan. Kenapa? Sebelum saya maju, saya juga sudah sampaikan ke beberapa pengurus elit partai di Partai Demokrat bahwa saya akan maju menjadi calon di Karawang. Saya sampaikan. Saya diskusi dengan elit-elit Partai Demokrat. Bahkan setelah Rapimnas, saya juga sampaikan bahwa saya akan maju gini. Dengan segala resiko dan konsekuensi. Waktu itu kan belum ada putusan. Saya menunggu
menunggu rekomendasi Demokrat, saya juga harus melakukan pendekatan dengan partai lain. Kalau Demokrat ngedukung ternyata partai lain sudah habis kan ya. Tapi kan ketika ini berbarengan, ternyata partai lain sudah saya dapat, sudah mencukupi, Demokrat nggak kunjung, kan saya juga nggak mungkin. Etika saya juga dengan partai lain. Yang sudah mengusung. Yang sudah mengusung. Ini kan juga soal etika. Masa partai sudah mengusung tiba-tiba saya batal mundur hanya karena pasca pilkada nanti justru terkait dengan perolehan suara dalam pilkada serentak nanti. Kami akan mengulasnya lebih lanjut nanti. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh ya, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Mas Toto sekarang. Mas Toto, bagaimana Anda melihat atau menganalisa begitu ketika ada seorang kader dari partai yang lain diajukan oleh partai yang lain dalam pemilihan kepala daerah begitu ya. Sebenarnya ini sudah banyak atau sudah mungkin biasa, tetapi apakah ini kemudian apa sih logikanya bagi partai-partai yang bukan kadernya kemudian dia ikut mengusung begitu, sementara partainya sendiri tidak mengusung? Saya coba lihat dari dua sisi ya. Kalau kita coba lihat dari sisi Kang Saan terlebih dahulu, menarik. Saya coba katakanlah memberi judul ini politik pengabdian putra daerah kalau saya coba tadi dengar. Kenapa politik pengabdian? Kita sadari ketika ada seorang putra daerah ingin berbicara konstituen daerahnya, mengaspirasikan, tapi kemudian ada keterbatasan ketika hanya menjadi anggota DPR. Karena kita tahu ketika menjadi anggota DPR, satu, suara harus sama dengan fraksi. Ini fakta. Yang kedua juga keterbatasan menjadi anggota komisi, andai kata pun berbicara atas dasar aspek geografis memperjuangkan daerah tersebut, tapi hanya bisa bicara dalam konteks sektor-sektor di tempat komisi ini berada. Saya tidak tahu Kang Saan apakah ada sebuah pemberontakan tanda kutip secara positif ingin berbuat lebih, karena memang Kang Saan yang tadi Kang Saan sebutkan dari lahir mungkin Kang ya berada di Karawang. Ini mungkin upaya untuk menembus itu. Nah, pertanyaannya kedua kemudian apakah upaya untuk mengabdi dengan skala yang lebih luas ini kemudian itu bisa ditampung oleh logika partai. Nah, ini yang menarik kan, ternyata dalam kasus Kang Saan itu kan tidak ditampung. Apa sih yang kemudian menjadi logika partai? Ada dua faktor sebetulnya. Satu faktor kuantitatif, mereka kan membaca survei. Apakah bisa menggait pemilih dengan lebih banyak dan menang? Tapi di situ ada juga faktor kualitatif. Partai kemudian melihat pertama berdasarkan survei, kedua tapi juga melihat didasarkan pada values atau nilai-nilai yang kita miliki sebagai sebuah partai, mana orang yang kita anggap terbaik untuk bisa mengaspirasikan nilai-nilai yang kita miliki begitu. Nah ini yang seringkali tidak dijalankan atau dijalankan secara berat sebelah. Bahkan yang seringkali menjadi faktor penentu adalah faktor X, bukan dua faktor yang saya sebutkan tadi. Apa faktor X? Faktor X pertama mahar. Suka atau tidak ini terjadi walaupun sulit dibuktikan tapi terjadi. Terjadi ya. Faktor yang kedua, kita tahu ada faktor subjektivitas dalam konteks faksionalisasi. Faksionalisasi bisa di level DPC. Merasa dekat dengan kandidat tertentu sehingga walaupun bukan yang terbaik tapi diajukan nama itu. Bisa juga di level provinsi, bisa juga di level DPP provinsi karena merasa ada faksionalisasi kubu-kubu tertentu saja yang kemudian hanya diakomodir. Ada kubu tertentu yang sebetulnya sudah berjuang tapi kemudian karena saat ini katakanlah tidak berkuasa, tidak masuk dalam satu faksi, ini bisa dipinggirkan begitu misalnya. Yang ketiga ada juga bagaimana faktor X ini membaca survei dengan salah. Bagaimana kemudian partai ingin berleha-leha, tidak bergerak, tidak manfaatkan sebagai mesin konsolidasi, hanya melihat siapa yang tinggi. Padahal sejarah survei dari tahun 2004, sejarah dari Pilkada 2005 memperlihatkan tren itu jauh lebih penting dibandingkan dengan angka itu sendiri. Dan itu yang seringkali saya lihat partai salah membaca dan kemudian seringkali malah akhirnya mengorbankan kadernya yang seharusnya itu berpotensi. Jadi ada beberapa hal seperti dalam konteks yang sekarang ini kalau kita lihat Partai Demokrat adalah partai yang sangat percaya survei kan kalau kita lihat dari beberapa tahun. Saya tidak mengatakan survei sebagai hal yang dikesampingkan, tapi faktor X akan terjadi pada survei ketika salah membaca tadi. Dengan faktor-faktor lain. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Kang Saan sekarang, tapi tiga faktor tadi ditambah dengan faktor yang ideal tadi yang membedakan bagaimana pola pikir
partai dalam menentukan sebuah sikap. Apakah kemudian Nasdem katakanlah dalam hal ini terlihat anomali dalam menentukan sikap mendukung Partai Demokrat? Saya pikir ada sebuah sikap realistis. Nasdem partai yang jauh lebih baru. Ketika kita bicara bagaimana mereka memilih kader-kader, tentu saja tidak sama dengan partai yang sudah puluhan tahun ada. Gitu. Dan bagaimana partai baru ini bisa beradaptasi dengan pilkada? Salah satu caranya adalah membuka bagaimana dalam fit and proper test, dalam proses dialog dan interview, kalau ada kader-kader lain, putra bangsa, putra daerah terutama, yang memiliki kesamaan sikap tadi secara kualitatif, itu harus ditampung. Karena harus ada kesadaran bahwa Nasdem atau partai itu bekerja bukan hanya untuk kadernya saja, tapi bekerja buat konstituen di daerah tersebut. Dan ketika survei mengatakan ada orang yang berpotensi dan juga memang namanya baik secara kualitatif, kenapa tidak dilakukan proses penjaringan walaupun berasal dari partai lain? Keuntungan secara langsungnya seperti apa sih misalnya apa yang didapatkan? Contohnya karena Kang Saan ini kan ada beberapa partai, tapi kita hadir di sini ada Partai Nasdem. Keuntungannya bagi Partai Nasdem contohnya seperti apa sih secara langsung? Karena orang dilihat ketika ini misalnya nanti Kang Saan itu terpilih kemudian bekerja dengan baik, orang akan melihat figur Saan. Belum tentu melihat figur partai siapa yang mengusungnya begitu kan. Keuntungan buat partai, benefitnya itu kira-kira kalau Anda melihatnya seperti kalau kita bicara tidak bukan soal mahar. Iya, kalau kita bicara kerja politik dalam logika hit and run, itu betul logika yang Mas Indra katakan tadi bahwa rugi dong nanti partai yang mendukung ternyata malah partai yang lain yang diuntungkan karena dia kader dari partai lain. Karena identik dengan partai yang kalau sudah ada. Tapi berbicara kerja politik itu dilakukan berkesinambungan, nanti kan Nasdem bisa berbicara, Nasdem di situ kan tetap akan memiliki wakil di DPRD. Kerjasama dengan bupati terpilih akan lebih mudah dilakukan. Dan dalam konteks itu, konstituen juga akan lebih bisa diuntungkan. Termasuk Nasdem sendiri ketika berbicara program-program untuk bisa diloloskan. Salah satu kata kuncinya kan adalah bagaimana bisa bekerja sama dengan eksekutif di level eksekusi. Itu saya pikir yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam konteks bicara kerja politik jangka panjang. Baik Bang Rio, kalau memang masyarakat awal melihatnya kan Pak Saan ini identik, ini pertanyaan yang sama sebenarnya. Pak Saan ini identik dengan Partai Demokrat. Kita belum tahu apakah nanti akan jadi mundur atau diminta mundur begitu ya Pak Saannya. Tetapi ketika sekarang melihat identik dengan Partai Demokrat, atau mungkin ketika mundur nanti juga bukan identik dengan Partai Nasdem atau Partai Gerindra atau Golkar yang juga mendukung begitu sekarang ini. Nah, berbicara, kemudian orang awam akan bertanya, berarti ini keuntungannya jelas soal mahar dong berarti. Bagaimana? Sebenarnya Partai Nasdem menolak atau menyebut tidak ada soal mahar itu. Ya begini. Pilkada itu kan mencari pemimpin untuk kepentingan rakyat di tempat itu, bukan mencari pemimpin partai. Kalau pemimpin partai ada forum yang lain. Jadi apa yang kami lakukan itu kita persembahkan untuk rakyat di Kerawang misalnya. Kalau misalnya yang terpilih ini Pak Saan misalnya kemudian berbuat baik untuk rakyat Kerawang, ya menikmati siapa? Ya rakyat Kerawang. Rakyat Kerawang itu ada nggak Nasdemnya? Ada Nasdemnya dan semua. Ketika misalnya Kang Saan menang di sana, dia tidak boleh hanya bicara untuk partai kami. Dia bicara untuk berbuat baik untuk rakyat Kerawang. Itu yang paling penting. Keliru kalau misalnya dalam proses pilkada ini, berpikir bermain-main bagaimana caranya supaya Nasdem dapat untung di situ. Kemudian rakyat mau menang atau tidak, apa rakyat itu tersejahtera, tidak ada urusan. Yang penting Nasdem dapat untung. Itu saya pikir sebuah cara yang keliru. Walaupun sekarang misalnya... Itu merugikan rakyat secara keseluruhan. Walaupun sekarang misalnya secara orang, karena awam ini melihat mindset bahwa ketika pilkada banyak dikuasai oleh kader-kader partai tertentu misalnya, maka nanti dalam peta politik nasional, entah itu 2019 nanti dalam pemilu serentak terutama, tentu akan lebih dimudahkan begitu kemenangan sebuah partai itu. Kan selama ini kan seperti itu pandangannya. Kita berharap bupati di sana kemudian bekerja untuk Nasdem dan memenangkan Nasdem, menguntungkan partai kita. Padahal forum ini kita buat, pilkada serentak dibuat oleh negara ini, buat negeri ini, adalah untuk kepentingan rakyat. Sekali lagi partai itu hadir di tengah-tengah, ini sekarang ini adalah untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan hanya kepentingan partai. Nanti partai akan menikmati hasilnya ketika masyarakat merasa bahwa pilihan-pilihan Nasdem yang diajukan ternyata tepat untuk kami. Saya pikir rakyat kita lama-lama memahami bahwa inilah peran partai sebenarnya, mempersembahkan orang yang terbaik. Nah kita ingat sekarang ini banyak orang-orang yang terbaik kemudian tidak bisa lewat partai, maju lewat independen. Ada ketidakpuasan misalnya. Untuk membeli sebuah partai itu yang miliaran rupiah, kemudian kesulitan. Makanya Nasdem memudahkan siapapun yang mencalon sepanjang dia punya
kemampuan dan sebagainya, tidak usah bayar. Tapi sekali lagi yang kita minta kepada Kang Saan ini adalah ketika Anda terpilih, Anda bekerja full untuk rakyat. Anda harus bekerja mempersembahkan bahwa inilah kerja kita dan rakyat yang dapat untungnya. Sangat sempit cara berpikir kita bahwa kalau kami mendukung, Kang Saan harus berbuat Nasdem bagaimana caranya menjadi 13 kursi. Saya pikir itu nggak fair. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ke Pak Saan sekarang. Saya harus tetap mengejar ini, Pak Saan. Kenapa? Karena ketika disebut ada partai lain mendukung Anda tanpa meminta mahar. Pertanyaan kemudian nanti jangan-jangan ini bukan mahar yang di depan, tapi balas budi nanti, tak khawatirnya. Akhirnya seperti itu. Apa jaminan yang bahwa Anda tidak akan melakukan seperti itu misal? Ya, salah satu komitmen itu kan untuk mengabdikan untuk kepentingan rakyat, seperti Mas Rio sampaikan. Kalau saya jadi bupati bagus kerjanya, dihargai oleh rakyat karena prestasi-prestasinya, tentu punya dampak juga terhadap partai pengusung. Nanti kan bahasa siapa sih partai pendukungnya kan gitu loh. Oh Nasdem, oh pantas, oh partai ini. Kan itu kan dampaknya. Jadi kalau kinerja saya jelek sebagai bupati, justru akan menunjukkan juga dampak elektoral negatif juga buat partai pengusung. Nah, ini sebab akibatnya seperti itu, kan itu. Jadi itu akan otomatis saja kan gitu. Nah, jadi tidak perlu misalnya kita menyampaikan semacam politik balas budi, tapi yang saya akan tunjukkan bahwa saya sebagai calon bupati yang didukung oleh Nasdem, Golkar dan Gerindra itu akan bekerja semaksimal mungkin, akan bertanggung jawab dan tidak akan mempermalukan partai yang mengusungnya. Itu udah cukup dan rakyat akan tahu, rakyat Kerawang. Budgeting dan pengawasan. Apalagi saya di Komisi 2, komisi yang mitra kerjanya tidak terkait dengan kepentingan rakyat secara langsung. Ketika saya saya tinggal di Kerawang, masyarakat di Kerawang kan tuntutannya bukan undang-undang apa yang sedang dibuat sekarang. Bukan itu yang ditanyakan. Kapan jalannya bisa bagus misalnya? Saat ini sedang membahas undang-undang apa enggak? Tapi yang ditanyakan, Kang ini jalan ke tempat saya kok kayak mau putus. Kok keluar dari pintu tol Kerawang Barat itu macet, jalan bergelombang. Nah, ini nggak bisa kita jawab. Maka yang bisa menjawab itu dengan pengalaman saya 5 tahun di DPR, 5 tahun lebih lah di DPR, dan sangat terbatas dalam mengartikulasikan kepentingan itu tadi, maka kalau saya memang mau mengabdi untuk kepentingan masyarakat, pilihannya adalah di sebagai kepala daerah sehingga bisa berbuat lebih, maksudnya seperti itu ya? Ini hal itu dengan mengorbankan tentu posisi saya sebagai anggota DPR hari ini. Itu realistis tidak menurut Anda? Ya sangat realistis. Kalau kita bicara dalam sistem presidensial, seorang eksekutif adalah orang yang memegang otoritas untuk melakukan eksekusi, bukan legislatif. Itulah kenapa kita menolak gentong babi itu gitu ya, dana dapil itu gitu. Karena memang ini melawan sistem, dan ketika orang ingin berbuat lebih, dia harus kemudian pindah kuadran, masuk ke level eksekutif. Lagi-lagi pertanyaan yang menarik kan adalah bagaimana pola pikir partai dalam melihat kader yang dianggap terbaik gitu kan. Ya saya harus mengatakan titik lemah dalam demokrasi kita pasca reformasi itu bukan ada di level masyarakat, tapi ketika kita gagal melakukan reformasi partai terlebih dahulu. Itu yang sudah menjadi bahasan. Bahkan kalau kita berbicara bagaimana proses reformasi partai, sistem meritokrasi yang dibangun ekstrim misalnya di Partai Komunis Cina yang menggunakan sistem satu partai itu jauh lebih meritokratis. Mereka membatasi umur, mereka membatasi sistem kenaikan tingkat dengan 4 level yang mereka miliki. Di Indonesia partai tidak melakukan itu, termasuk ketika mereka berbicara mengenai bagaimana memilih seorang untuk menjadi kepala daerah. Kita tahu bagaimana bahkan ada beberapa partai sampai detik ini mungkin masih bertarung di internalnya, injury time, tidak mungkin memiliki survei, mencari-cari informasi, dan kemudian ini seperti dibuat dalam sistem kebut semalam. Bayangkan nasib atau masa depan dari masyarakat dalam satu daerah ditentukan dengan sistem acak seperti ini. Ini saya pikir bisa jadi bahan pelajaran bukan hanya dalam kasus Kerawang, bukan hanya dalam kasus Pilkada 2000. Wilayah gitu, atau di hampir sebanyak-banyaknya wilayah di Indonesia begitu ya? Iya, harapan kami pas sebanyak-banyaknya Nasdem memenangkan. Harapan kita ya. Walaupun itu dengan begitu sendiri, maka
gerakan perubahan yang kami inginkan itu hidup di mana-mana, menjadi sumbu-sumbu dia. Ya, di setiap daerah itu bergerak, dan itulah kemudian menjadi perubahan besar terhadap negeri ini. Jadi artinya apakah partai pengusung itu nanti juga akan tetap mengontrol misalnya calon kepala daerah yang diusungnya dan kemudian terpilih misalnya? Oh ya pasti dong. Kami berharap bahwa siapapun yang menang, apalagi yang dicalonkan oleh Nasdem, harapan kita adalah berbuatlah yang terbaik untuk daerah yang Anda pimpin. Dengan begitu maka rakyat merasakan bahwa pemimpin itu ada. Bahwa pilkada 2019 ini ada manfaatnya untuk kami. Jangan kemudian masyarakat menjadi hanya sekedar datang, kemudian memilih, kemudian tidak merasakan manfaat apa-apa. Kalau misalnya pemimpin yang terpilih didukung oleh Nasdem itu kemudian berbuat yang terbaik, rakyat merasa puas, rakyat merasa sejahtera, itu Anda sudah membantu kami yang menusuk Anda. Kami tidak minta apa-apa. Mahar Anda adalah jalankan visi misi yang kami sampaikan dan titipkan kepada para calon bupati, gubernur, dan wali kota. Bagi kami, itulah kepuasan kami. Kami sudah mempersembahkan yang terbaik untuk negeri ini lewat pilkada. Baik, terima kasih Bang Rio Capella, terima kasih Pak Saan Mustafa, dan terima kasih Mas Toto telah bergabung sama kami di Prime Time News kali ini. Saat lagi Prime Time News akan hadir dengan informasi 10 hari pasca peristiwa kerusuhan di Tolikara, Papua. Kapolres Tolikara dicopot dari jabatannya.